Saudara, pengelolaan sampah menjadi permasalahan tersendiri yang dialami hampir di sebagian besar kota di Indonesia. Persoalan sampah menjadi permasalahan serius yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar. Sampah kian hari seakan menjadi masalah yang semakin serius dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan bila tidak ditangani secara benar. Bahkan sebagian besar kota-kota di Indonesia terpuruk citranya akibat tidak dapat menangani problem sampah yang semakin kompleks. Prasarana dan sarana yang ada terkadang tak mampu mengimbangi produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Namun masyarakat sebagai penghasil dan produsen sampah justru seolah tidak mau tahu bagaimana dan kemana sampah ini dibuang. Fenomena ini terjadi karena masyarakat masih menganggap sampah sebagai barang yang sudah tidak berguna dan sumber penyakit. Memang benar bahwa sampah tidak hanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan fisik semata, tetapi juga berdampak pada lingkungan non-fisik, seperti kehidupan sosial masyarakat. Untuk itulah masyarakat juga dituntut harus peduli dan bijak dalam pengelolaan sampah. Masyarakat sudah waktunya memiliki pemahaman dan mengubah pola pikirnya bahwa sampah perlu diolah atau dikelola sedekat mungkin dari sumbernya dan tidak lagi terfokus pada pembuangan sampah ke TPA. Selain itu, sistem 3R yakni reuse, reduce, dan recycle saat ini masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat seperti kompos dan sebagai sumber energi, agaknya juga bisa menjadi sebuah solusi. Ya saudara, terkait dengan informasi tadi, kini kita ikuti dialog aktual bersama rekan Andrik Irawan. Tetaplah di Jawa Timur dalam berita. Baik, terima kasih Rina Valevi. Ya saudara, persoalan tentang sampah memang tidak ada habisnya dan banyak musibah yang terjadi ini akibat sampah yang setiap hari bertambah banyak. Untuk itu terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional telah hadir di Studio 3 TVRI Jawa Timur. Beliau adalah pegiat lingkungan Bapak Dr. Haji Satrio Wiwaka ST. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Oke. salam lestari. Salam lestari Bapak ya. Jadi tentang informasi tadi Bapak, bagaimana menurut Bapak? Ya, besok kita akan ada puncak Hari Peduli Sampah Nasional yang akan diadakan di kota Surabaya. Insya Allah Bapak Wakil Presiden akan hadir. Kenapa sih kita memperingati Hari Peduli Sampah? Hari Peduli Sampah itu diperingati untuk mengenang korban karena salah urus sampah gitu ya. Tanggal 21 Februari tahun 2005 TPA Lui Gajah Bandung itu meledak, terbakar, 142 orang tewas tertimbun tumpukan sampah. Dan itu sangat memprihatinkan dan sangat ironi, gara-gara salah urus sampah bisa menimbulkan korban yang cukup banyak. Dan hampir setiap tahun selalu ada korban-korban di TPA walaupun jumlahnya tidak 142, kadang 1 orang, 2 orang terkena beko, terkena tertimbun dari sampah tersebut. Dan ini juga sungguh menyedihkan, memprihatinkan ketika tahun 2015 ada penelitian dari PBB bahwa menurut Jambek, Indonesia merupakan salah satu negara pembuang sampah nomor 2 di dunia setelah Cina gitu ya, nomor 2. Dan sampah plastik utamanya itu dibuang. Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar sungai membuang sampah-sampahnya itu dibuang ke sungai, akhirnya mengalir dari hulu ke hilir sampai ke laut. Nah, sampah yang dibuang ke laut ini tentu saja sangat merugikan ekosistem kawasan pesisir dan laut gitu ya. Bahkan beberapa terakhir waktu ini banyak ikan hiu, ikan paus tutul itu mati setelah diotopsi, dibuka, dibedah gitu ya. Ternyata di dalam perutnya banyak sekali sampah-sampah gitu ya, banyak sekali sampah kresek, sampah makanan biskuit, botol atau gelas itu termakan oleh ikan gitu. Karena apa? Kayak kresek itu kalau sudah masuk di kawasan laut atau pantai,
kresek itu bentuknya kalau mengapung hampir kayak ubur-ubur gitu. Padahal ubur-ubur itu kan juga makanan ikan yang besar gitu. Nah, kalau itu ubur-uburnya tertipu, wah ini dikira ubur-ubur, ternyata itu kresek dan dimakan. Dan yang sangat mengkhawatirkan, ikan-ikan yang kita konsumsi, misalnya ikan tuna, ikan kakap segala macam, itu juga beberapa sudah diautopsi. Ternyata di sana juga ada butiran biji-biji plastik dari kresek. Padahal makan ikan itu baik, makan ikan itu sehat, tapi sekarang kita harus berpikir ulang gitu ya. Berhati-hati Bapak ya. Iya, berhati-hati. Jangan-jangan nanti kalau kita masih perilaku warga masyarakat membuang sampahnya ke sungai dan ke laut, ya ini sangat berhati-hati sekali. Kita terutama waspada terhadap dampak dari sampah plastik. Di Indonesia sendiri setiap hari volume sampah plastik itu hasilnya 4.000 ton ya. 4.000 ton. 4.000 ton itu setara dengan pesawat Boeing 747 sebanyak 16. Pesawatnya Raja Salman yang sebentar lagi datang itu sebanyak 16 pesawat tersebut, beratnya itu ya. Beratnya seperti itu, dan hampir rata-rata setiap orang itu mengkonsumsi atau menggunakan plastik kresek itu setahunnya minimal itu 700 lembar. 700 lembar. 700 lembar setahunnya minimal itu minimal 700 lembar. Ya kalau tadi pagi kalau kita cek kita belanja sayuran pakai kresek, kita beli gula ada plastiknya, kita beli beras ada plastiknya, kita beli es krim masih dikasih plastik gitu ya. Dan ini akan semakin banyak, bahkan lebih dari 700 lembar. Dan tren kecenderungan komposisi sampah kita itu trennya berubah. Kalau dulu Indonesia itu hampir mayoritas 80% itu adalah sampah organik. Sekarang ini sampah organiknya justru menurun dan sampah plastiknya yang banyak. Semakin meningkat. Semakin meningkat. Nah, ini apa artinya? Kalau sampah plastik ini meningkat, berarti proses pengolahannya akan semakin sulit manakala tidak dibarengi dengan peran serta masyarakat di dalam pengolahan sampah. Karena sampah-sampah plastik ini bisa hancur secara alami, butuh waktu 80 tahun. 80 tahun baru sampah plastik itu bisa hancur. Itu masih sampah plastik, belum sampah styrofoam atau gabus gitu ya. Sampah styrofoam dan gabus ini juga seringkali dipakai untuk kemasan makanan ya. Ini juga akan sangat berbahaya apabila makanannya itu makanan dengan kuah yang panas atau nasi yang panas gitu. Nah, ini akan membuat kemasan tadi sangat berbahaya gitu, dan akan terkontaminasi makanan kita. Tapi kita tidak tahu, langsung aja kadang dimakan. Juga kalau di masyarakat juga seringkali kemasan kresek gitu ya. Beli singkong goreng dapat kresek hitamnya, beli tahu isi dapat kresek hitamnya. Padahal kresek hitam itu ada produk dari daur ulang yang paling rendah gitu ya, paling rendah. Itu di Surabaya sendiri ini bagaimana Pak kondisi dari sampah ini sendiri, lalu fungsi dari bank sampah ini apakah masih berlanjut sampai sekarang? Ya, kalau di kota Surabaya ini merupakan salah satu kota metropolitan yang sistem pengolahan sampahnya sangat bagus gitu ya, dan juga tingkat partisipasinya masyarakat juga bagus, dan makanya Surabaya tahun 2016 kemarin Surabaya mendapatkan anugerah Adipura Paripurna. Adipura Paripurna salah satu award yang paling tertinggi di dalam kriteria Adipura. Ada Adipura Buana, Adipura Kirana, dan Adipura Paripurna yang paling tinggi. Nah, karena Surabaya mendapatkan award Adipura Paripurna, maka Puncak Hari Peduli Sampah Nasional itu akan digelar besok sebagai reward untuk kota Surabaya yang sudah meraih penghargaan prestasi tinggi. Bukan itu saja, karena Surabaya sudah memberikan contoh di masyarakat Indonesia sistem pengolahan sampahnya gitu. Tadi di skala kampung, skala rumah tangga, kita sudah diajarkan bagaimana memilah sampah, kemudian sudah dibentuk bank sampah gitu ya, bentuk bank sampah. Besok salah satu bank sampah di kota Surabaya juga mendapatkan apresiasi, dapat penghargaan di samping 5 bank sampah. Ada bank sampah Malang, bank sampah Makassar, dan bank sampah di Surabaya akan menerima penghargaan di Hari Peduli Sampah Nasional. Dan juga bank sampah ini
juga bisa menjadi merubah paradigma dari pengelolaan sampah. Kalau sampah dulu harus dibuang, dijauhi, tapi sampah ini yang dulunya PR sekarang bisa dirubah jadi RP gitu ya. Jadi RP kalau jadi kita rupiah gitu, ya Pak. jadi rupiah gitu ya. Kita bisa dirubah menjadi rupiah karena apa? Sampah-sampah ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Misalnya contoh di Malang gitu ya, sampah bisa untuk bayar listrik gitu ya, sampah bisa tukar untuk jadi beras, sampah bisa untuk kesehatan gitu ya, untuk membayar kesehatan. Dan sekarang di Kota Mojokerto juga dikembangkan sampah digunakan untuk bayar pajak PBB gitu ya. Bayar pajak PBB sekarang nggak usah membuka dompet, tapi cukup dengan kita ngumpulin sampah-sampah kita yang setelah kita pilah dibawa ke bank sampah gitu ya. Nanti setahun PBB kalau masyarakat kan biasanya setahun kalau seperti Kota Mojokerto sekitar 70.000. Cukup dengan 70.000 dengan kita nabung sampah udah beres gitu ya. Bahkan bukan itu aja, sampahnya nanti yang bayar PBB-nya masih bonus hadiah pergi umroh. Iya, jadi istilahnya dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang bisa Betul. menilai harga dengan ekonomis. Itu salah satu contoh bagaimana sistem pengelolaan sampah dengan prinsip-prinsip 3R, reduce, reuse, maupun recycle. Misalnya sampah organik di Kota Surabaya, kalau kita lihat di TPA Benowo, sampah organiknya itu sudah dimanfaatkan untuk energi listrik gitu ya. Energi listrik baik itu untuk untuk konsumsi masyarakat atau TPA dan selebihnya dijual ke PLN. Demikian juga sampah organik itu kan mengeluarkan gas metan. Gas metan ini kalau tidak dikelola itu bisa meledak kayak yang di TPA Lui Gajah, bisa terbakar gitu ya. Jadi kalau TPA itu meledak terbakar itu bukan ulahnya para teroris gitu ya, tapi karena kita salah mengurus sampah. Tapi kalau kita benar mengurusnya sampah, gas metan ini bisa dimanfaatkan untuk energi listrik. Selain untuk energi listrik, sampah organik misalnya sejak dari rumah sebenarnya bisa dimanfaatkan juga untuk pakan ternak gitu ya. Kalau kita punya itik, kita punya burung atau kita punya ikan, itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Sedangkan yang sampah anorganiknya dibawa ke bank sampah, dipilah antara sampah plastik sendiri, sampah kertas sendiri, sampah kaleng sendiri. Nah, itu nanti menjadi produk-produk yang bermanfaat. Bahkan sekarang ini dikembangkan lagi bukan hanya sampah padat saja, sampai sampah cair gitu ya. Misalnya limbah cair dari minyak goreng gitu ya. Minyak goreng kita habis goreng tempe, goreng tahu gitu ya. Jadi jelantahnya, biasanya jelantahnya kalau masyarakat tidak paham, biasanya langsung dibuang ke selokan atau ke tempat cuci dan itu bisa mencemari air sungai dan selokan tadi gitu. Nah, oleh karena untuk agenda dari Hari Peduli Sampah untuk di hari besok ini yang menjadi fokusnya itu seperti apa, Pak? Ya, karena Indonesia negeri pembuang sampah terbesar nomor 2 di dunia, tahun ini pemerintah menetapkan Hari Peduli Sampah ini dengan melakukan aksi bersih-bersih khususnya di pantai dan laut. Insya Allah besok akan dihadiri sekitar 16.000 adik-adik pelajar, masyarakat, komunitas untuk melakukan aksi bersih-bersih sampah. Juga melakukan di sana juga ada stand-stand pameran upaya-upaya untuk bagaimana sih mengolah sampah itu menjadi produk-produk yang bermanfaat. Misalnya botol-botol air mineral itu sekarang bisa dipakai untuk tempat duduk gitu ya. Diisi apa? Diisi dengan kresek gitu ya. Satu botol air mineral 1,5 liter itu bisa isi kreseknya sekitar 300 lembar tas kresek dan itu bisa untuk tempat duduk. Bahkan di Jogja itu bisa untuk namanya eco brick, bisa digunakan untuk bangunan. Jadi kalau untuk bangunan sekarang itu bukan pakai bata dan semen, bisa juga dengan pakai botol-botol air mineral yang diisi dengan kresek. Bahkan di luar negeri kresek-kresek tadi bisa juga dimanfaatkan untuk jalan tol gitu ya, untuk pembangunan jalan tol, untuk kresek tadi. Beberapa waktu yang lalu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat semacam batako ya, atau bottom ya. Batako isinya macam-macam dari bahan kresek seperti Iya, itu. sedikit aja Pak, ini yang menjadi titik fokus dari acara besok ini seperti apa? Sedikit aja Pak. Ya, fokusnya pertama adalah upaya penyadaran ke masyarakat karena tema tahun ini di Hari Peduli Sampah Nasional, wujudkan Indonesia bersih dari sampah tahun 2020. Terima kasih Bapak. Terima kasih, selamat sore dan salam lestari. Salam lestari. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena Jawa Timur dalam berita akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya saudara, informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri rangkaian Jawa Timur dalam berita sore ini, dan berbagai berita tersebut dapat Anda akses melalui website kami di tvrijatim.com. Saya Rina Valevi. Dan saya Andri Irawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.